Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada studi Islam hari ini kita akan membahas tentang muamalah. Makalah ini disusun oleh Siti Samsunah, Siti Maisaroh, dan Mira Ernawati. Yang pertama, latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong. Dan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin datang dengan mengatur semua sendi kehidupan, begitu juga dalam bermuamalah, seperti jual beli, pinjam meminjam, pemberian upah, gadai, sewa menyewa, bahkan anjuran pembatasan harta orang lain untuk kepentingan diri orang tersebut, dan lain-lain. Dengan semua untaian masalah muamalah yang berkembang saat ini, disusunlah makalah ini yang semoga dapat menjadi ibroh bagi para pembacanya. Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui pengertian muamalat, mengetahui ruang lingkup muamalat, mengetahui masalah muamalat yang saat ini berkembang, dan bagaimana kita selaku muslim dapat menyikapinya, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah materi studi Islam. Adapun rumusan masalahnya yaitu ada apa yang dimaksud muamalah, apa saja ruang lingkup muamalat di zaman sekarang ini, dan bagaimana pula cara kita sebagai muslim menyikapinya. Pengertian muamalah. Menurut etimologi, muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitiapan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara yang terinci. Ruang lingkupnya yaitu ada jual beli, izaroh, pinjaman, pemindahan hutang, perwakilan, dan asuransi. Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar, dan kata al-bai ada jual dan asyira berarti beli, dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Firman Allah yang berikutnya dengan arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka masuka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 29. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang akan dibeli, ijab kabul, dan ibid. Syarat sah jual beli. Sama-sama ridho baik penjual maupun pembeli, kecuali orang yang dipaksa dengan kebenaran bahwa boleh melakukan transaksi, yaitu dengan syarat keduanya orang yang merdeka, mukhalaf, lagi cerdas, dan yang dijual adalah yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak, maka tidak boleh menjual yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk dan jangkrik, dan tidak boleh pula yang manfaatnya diharamkan seperti arak dan babi, dan tidak boleh pula sesuatu yang mengandung manfaat yang tidak dibolehkan kecuali saat terpaksa seperti anjing dan bangkai, kecuali belalang dan ikan. Bahwa yang dijual adalah milik sang penjual atau diizinkan baginya menjual saat transaksi. Yang dijual sudah diketahui bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan melihat atau dengan sifat, bahwa harganya sudah diketahui, dan bahwa yang dijual itu sesuatu yang bisa diserahkan, maka tidak boleh menjual ikan yang ada di laut atau burung yang masih di udara dan semisal keduanya karena adanya unsur penipuan. Dan syarat-syarat ini
untuk menampik kezaliman, penipuan, dan riba dari kedua belah pihak. Berikutnya ada gadai. Secara bahasa, gadai berasal dari kata as-subutu yang berarti tetap dan adawamu yang berarti terus-menerus, sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai maum rahin. Pengertian secara bahasa tentang gadai ini juga tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatannya. Surat Al-Mudaththir ayat 38. Unsur gadai. Dalam praktek gadai ada beberapa unsur. Unsur. Ar-Rohin yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang. Al-Murtahin yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uang. Al-Marhun atau Ar-Rohan yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan. Al-Marhun bihi yaitu uang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan. Al-Aqdu yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi gadai. Dan kemudian ada Ahmad Sarwat, Fiqh Muamalat, dan Ibid. Rukun gadai yaitu adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai, adanya pemberi dan penerima gadai, adanya barang yang digadaikan, adanya utang atau hutang. Berikutnya ada tentang ijroh. Ijroh berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijaroh adalah transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda, sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap ada pemiliknya. Transaksi ijaroh merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi ijaroh menurut para ulama. Menurut Asy-Syafi'iyah, ijaroh adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas, harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Definisi Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. Adapun rukun ijarah, yaitu ada al-aqidani, dua belah pihak, maksudnya adalah pihak yang menyewakan atau mustazir dan pihak yang menyewa atau muazir. Keduanya adalah inti dari akad ini, yang bila salah satunya tidak ada, misalnya tidak ada yang menyewa atau tidak ada yang menyewakan, tentu tidak bisa dikatakan akad sewa menyewa. Kemudian ada sighat dan pembayaran. Kemudian ada tentang pinjaman atau disebut dengan aryah. Pinjaman ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada rukun dari pinjam meminjam. Itu ada yang meminjamkan, ada yang meminjam, ada barang yang dipinjamkan, ada lafaz, dan ibid. Syarat-syarat pinjam meminjam yaitu sebagai berikut. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkan, dan bahwa materi yang dipinjamkan dapat bermanfaat, dan bahwa pemanfaatan dibolehkan. Kemudian ada pemindahan atau hutang. Kata hiwala diambil dari kata tahwil yang berarti intikal atau perpindahan. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggung jawab muhil menjadi tanggung jawab muhal alaih.
menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang kaya adalah zalim. Dan apabila seseorang dari kalian diminta memindahkan hutang kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia mengikuti. Adapun rukun memindahkan hutang adalah sebagai berikut, yaitu ada muhil atau orang yang berutang dengan berpiutang, muhtal orang yang berpiutang, muhal alaih orang yang berutang, utang muhil kepada muhtal. Kemudian adanya lafaz. Kemudian di sini ada perwakilan atau wakalah. Al-wakalah bermakna at-tafwid yang berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Perwakilan adalah transaksi yang dibolehkan, boleh bagi setiap wakil, dan yang memberikan hak kuasa membatalkannya di waktu kapanpun. Wakalah terlaksana dengan ucapan dan perbuatan yang menunjukkan atas hal itu. Hak wakalah yaitu bagian yang sah perwakilan padanya secara mutlak, yaitu sesuatu yang bisa digantikan seperti transaksi, pembatalan, batas-batas, dan semisalnya. Bagian yang tidak sah perwakilan secara mutlak padanya yaitu ibadah badaniyah yang murni seperti bersuci, sholat, dan semisalnya. Bagian yang sah perwakilan padanya disertai lemah seperti haji yang wajib dan umroh. Syarat-syarat sah wakalah adalah sebagai berikut. Wakalah sah dalam waktu tertentu seperti seseorang berkata, "Engkau menjadi wakil saya selama 1 bulan." Sah pula bergantung dengan syarat seperti ia berkata, "Apabila telah sempurna penyewaan rumah saya, maka jualah." Dan sah pula secara langsung seperti ia berkata, "Engkau sebagai wakil saya pada saat ini." Dan sah menerimanya secara langsung dan ditunda. Wakalah menjadi batal dengan beberapa hal sebagai berikut. Pembatalan salah seorang dari keduanya bagi wakalah itu. Muwakil yang memberikan wakalah mencabut wakalahnya dari wakil. Meninggal salah seorang dari keduanya atau hilang ingatan. Ditahan karena bodoh kepada salah seorang dari keduanya. Kemudian ada asuransi. Asuransi adalah suatu akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan sejumlah harta kepada nasabah atau kliennya ketika terjadi musibah seperti kecelakaan, kebakaran, atau lainnya sebagaimana disepakati dalam akad. Beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Ada yang mengharamkan. Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah asuransi sama dengan judi. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. Asuransi mengandung unsur riba. Asuransi mengandung unsur pemerasan karena pemegang polisi. Apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran, preminya akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Dan ada yang membolehkan dengan alasan tidak ada nas di Al-Quran dan Sunnah yang melarang asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Asuransi termasuk akad mudrabah. Kesimpulan, muamalah merupakan aturan yang mengatur hubungan dagang sesama dalam Islam yang hubungannya dengan kebendaan seperti jual beli, asuransi, gadai, upah, sewa menyewa, dan lain-lain. Semua permasalahan muamalat memang banyak yang menyangkut ekonomi, apalagi di zaman sekarang ini
di mana teknologi semakin maju, dan agar tercipta kehidupan yang tentram, sudah semestinya aturan-aturan agama kita jalani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.